Skuad Garuda Muda kini terus fokus di geber menjelang melawan timnas Myanmar di laga penentu grup C SEA Games 2025. Starting line up Coach Indra Safri kontra timnas Myanmar kini menarik perhatian untuk tampil lebih menyerang. Hasil pertandingan timnas Vietnam kontra timnas Malaysia kini semakin membuka peluang tim merah putih untuk lolos ke babak semifinal. Calon pelatih baru timnas yang berasal dari Belanda kini dikabarkan menolak tawaran dari PSSI untuk menjadi pengganti Patrick Kluivert. Nama Kelvin Verdong kini banjir pujian setelah diam-diam ternyata mengirimkan bantuan ke Sumatera yang tengah mengalami bencana banjir. Kejutan Nova Arianto untuk timnas Indonesia. U20 kini menarik perhatian untuk memanggil pemain diaspora baru hingga beberapa laga uji coba penting. Jadi, Space 11 kini akan coba mengulas informasi selengkapnya di atas sebagai berikut. Timnas Vietnam U23 diketahui berhasil mengalahkan timnas Malaysia di laga lanjutan laga grup B SEA Games ini. Atas kemenangan ini, timnas Vietnam kini kembali meraih 3 poin dan memastikan diri menjadi juara grup B dengan total 6 poin. Mereka mengunci tiket lolos ke babak semifinal, sekaligus menggeser Malaysia ke peringkat kedua. Dan timnas Malaysia masih mengoleksi 3 poin, namun kali ini dengan selisih gol +1. Di sini nasib timnas Malaysia untuk lolos ke babak semifinal akan ditentukan oleh laga dari grup C, yaitu antara timnas Indonesia kontra timnas Myanmar. Dengan selisih gol Malaysia saat ini, maka timnas Indonesia kini menjaga asa lolos ke babak semifinal melalui jalur runner-up terbaik. Ya, timnas Indonesia saat ini menempati peringkat ketiga klasemen runner-up terbaik dengan 0 poin dan selisih 1 gol dari timnas Malaysia. Nantinya pasukan Coach Indra Safri bisa naik ke puncak klasemen dan menggeser Malaysia jika mampu mengalahkan Myanmar di laga terakhir grup C dengan skor lebih dari 2-0. Maka dari itu, semoga saja skuad Coach Indra Safri ini bisa tampil maksimal agar nantinya bisa meraih kemenangan atas tim lawan dengan skor telak dan bisa lolos ke babak semifinal, menggeser timnas Malaysia. Line-up timnas Indonesia U23 kini akan kembali menarik perhatian dalam laga terakhir grup C SEA Games 2025 kontra timnas Myanmar U23, di mana duel keduanya akan dihelat pada Jumat ini dan kick-off akan dimulai tepat pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Menjelang laga ini, Coach Indra Safri diyakini akan menurunkan pemain-pemain yang bertipikal lebih menyerang dari laga sebelumnya untuk memperoleh hasil maksimal. Ya, diketahui skuad Garuda Muda sendiri harus kecolongan skor 1-0 dari Filipina pada laga pertama pada Senin kemarin. Maka dari itu, di partai kedua babak penyisihan grup kontra timnas Myanmar, timnas Indonesia U23 wajib meraih poin penuh untuk mengadu nasib lolos ke babak semifinal melalui jalur perebutan runner-up terbaik. Dalam hal ini, Coach Indra Safri diprediksi akan merubah komposisi pemain, terutamanya di lini tengah timnas Indonesia U23. Di pertandingan pertama, performa lini tengah skuad Garuda Muda memang terlihat kurang serasi dengan minimnya umpan kunci yang mengarah ke lini depan. Namun di dalam barisan tersebut, nama Iver Jenner diprediksi akan dipertahankan oleh Coach Indra Safri. Pasalnya, pemain gelandang bertahan itu memiliki performa cukup stabil, sekaligus memiliki jiwa kepemimpinan sebagai kapten tim merah putih. Pertanyaannya, siapakah yang akan mendampingi Iver Jenner di partai berikutnya? Ya, tentu ini menarik. Kita nantikan, ya, di starting pertandingan sebelumnya, Rivaldo Rakavan maupun Raka Cahyana dirasa tampil underperform untuk kembali mendampingi Iver Jenner. Dari sederet opsi pemain tengah, Tony Firmansyah menjadi kandidat terkuat untuk mendampingi Iver Jenner di lini tengah, di mana Tony memiliki kelincahan yang menonjol serta akurasi umpan yang terukur dan efektif, di mana ia juga dibekali agresivitas tinggi dan daya jelajah luas yang menjadikannya sosok gelandang box to box yang komplit. Ya, selain itu, Indra Safri juga berpotensi melakukan perubahan di sektor sayap, di mana Rafael Struijk yang bermain cukup ngotot di partai terakhir diprediksi akan mendapatkan rotasi karena faktor stamina. Nantinya nama Hoki Caraka bisa menjadi opsi, pasalnya ia telah terbiasa dengan posisi serupa ketika memperkuat Persita Tangerang. Maka dengan masuknya Hoki Caraka maupun Tony Firmansyah, hal itu diharapkan dapat membuat permainan timnas Indonesia lebih menyerang dalam duel ini. Pelatih timnas Indonesia U20 yaitu Nova Arianto kini menjelaskan perkembangan rencana pemanggilan pemain diasporanya, di mana ia menyatakan bahwa proses identifikasi dilakukan paralel dengan penyusunan jadwal latihan dan laga uji coba. Nah, itu masih kita diskusikan
Dan nanti kita akan lihat. Karena sekali lagi Maret di kalender FIFA Matchday, ujar Nova kepada awak media. Ya, Nova Arianto pun telah memantau beberapa pemain diaspora untuk Timnas Indonesia U20 ini. Hal itu termasuk dari jebolan Timnas Indonesia U17 seperti Matthew Baker. Jadi ada beberapa pemain diaspora yang akan kita panggil, termasuk Matthew Baker dan alumni U17 yang akan rekan-rekan kita, kata Nova Arianto. Ya, Nova menyebutkan bahwa penambahan nama baru di daftar pemain diaspora sangatlah memungkinkan, di mana ia memastikan bahwa seluruh daftar awal sudah diteruskan kepada PSSI. Pasti ada. Dan kita tunggu dulu. Semua sudah kita berikan kepada PSSI. Dan mungkin kita menunggu update dari PSSI dan Alex sebagai Dirtek, ucap Nova Arianto. Ya, program Timnas Indonesia U20 memang sudah disusun hingga menuju kualifikasi Piala Asia U20 di tahun 2027 nanti. Nova menyampaikan bahwa rencana tersebut mencakup agenda uji coba yang jumlahnya cukup banyak. Jadi untuk rencana-rencana program kita ke depannya, tetapi sesuai dengan apa yang disampaikan dari Coach Alex adalah bagaimana mempersiapkan 11 kali uji coba menuju ke kualifikasi Piala Asia. Itu termasuk dari rencana ada Piala AFF di tengah-tengahnya. Jadi 11 uji coba itu sudah termasuk dari pertandingannya, imbuh sang juru taktik. Mantan pelatih Ajax Amsterdam, yaitu John Heitinga, kini dikabarkan menolak untuk melatih Timnas Indonesia sebagai pengganti Patrick Kluivert. Ya, John Heitinga kini menjadi salah satu dari 5 pelatih yang dibidik PSSI untuk melatih Timnas Indonesia mulai tahun depan. Ya, saat ini posisi Heitinga sedang tidak melatih klub atau tim manapun setelah dipecat oleh Ajax Amsterdam pada 6 November kemarin. Akan tetapi, pelatih asal Belanda tersebut menolak tawaran dari PSSI menurut pemberitaan Soccer News. Dalam laporan itu disebutkan bahwa menurut sejumlah sumber PSSI baru-baru ini menghubungi Heitinga sebagai suksesor Kluivert. Namun sayangnya, untuk saat ini Heitinga yang pernah menjadi asisten pelatih Liverpool belum bersedia menangani skuad Garuda. Heitinga sendiri dikaitkan dengan Timnas Indonesia setelah mantan pemain Timnas Belanda itu mengikuti PSSI dan Erick Thohir di Instagramnya. Hanya saja, kolaborasi Heitinga dengan tim Merah Putih disebut belum akan terjadi saat ini. Dengan penolakan Heitinga tersebut, PSSI dan Timnas Indonesia pun perlu berpikir keras mencari calon lain. Selain Heitinga, nama-nama calon pelatih yang dikaitkan dengan Timnas Indonesia akhir-akhir ini adalah Giovanni van Bronckhorst dan John Hartman. Setelah gagal ke Piala Dunia di tahun depan, praktis agenda terdekat Timnas Indonesia saat ini adalah FIFA Matchday pada Maret mendatang. Pemain bintang Timnas Indonesia yaitu Kelvin Verdong kini diam-diam kirim bantuan ke korban bencana di Sumatera, di mana ia mengirim paket perlengkapan kebersihan. Hal itu viral di postingan di akun Naufal Aflah, yang mana Kelvin Verdong mengirimkan bantuan itu via Yayasan Amal Produktif Indonesia. Kelvin bilang amanahnya nggak perlu diekspos, tapi maaf, aku post tanpa izin karena sayang banget kalau kebaikan nggak kita sebarkan. Semoga menginspirasi kita semua, terutama pencinta Timnas Indonesia, tulis Naufal. Ya, diketahui Kelvin Verdong mengirimkan 125 hygiene kit ke Kecamatan Kuranji, Padang, Sumatera Barat. Isi hygiene kit itu berupa sabun, pasta gigi, dan berbagai perlengkapan kebersihan lainnya. Kelvin Verdong sejauh ini memang tidak memposting sama sekali soal bantuannya tersebut. Namun di media sosial Instagram pribadinya, ucapan terima kasih membanjiri kolom komentarnya. Diam-diam donasi ke Sumatera? Respect King? Tulis salah satu akun di kolom komentar sang pemain. Senyap-senyap kirim donasi? Timpal akun lainnya. Terima kasih Kelvin Verdong sudah donasi ke tanah kelahirannya, Sumatera. Tulis akun lainnya lagi, ya di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat diketahui dilanda bencana banjir bandang, di mana korban jiwa sudah mencapai 967 orang. Kelvin Verdong sendiri punya darah Sumatera karena ayahnya berasal dari Mulabo Aceh. Namun meski demikian, Kelvin Verdong belum pernah bertemu dengan ayahnya dalam beberapa tahun terakhir. Ya, namun di sisi lain, kini kabar kurang sedap datang dari Prancis menjelang matchday ke-6 Liga Eropa antara Young Boys kontra LOSC, di mana bek andalan Timnas Indonesia itu kini dipastikan masih akan menepi dan bahkan divonis mengalami cedera yang membutuhkan waktu pemulihan jangka panjang. Menurut laporan media ternama Prancis, yaitu Le Quip, nama Kelvin Verdong kini masuk ke dalam daftar pemain pilar yang harus absen akibat masalah kebugaran serius yang kini menjadi sorotan utama. Sebagai tambahan untuk cedera jangka panjang atau yang tak diharapkan, Verdong cedera LOSC tidak akan diperkuat oleh Matias Fernandes, Pardo dan Hamza Igamane untuk laga lanjutan Liga Eropa di Bern melawan Young Boys pada Kamis ini, ungkap laporan Le Quip. Ya, tentu ini menjadi pukulan telak bagi Kelvin Verdong, yang nasibnya di Lille musim ini memang sedang tidak menentu. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa, dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.